Apalagi pilkadanya berbarengan dengan pilkada dengan pileg dan macamnya itu luar biasa sibuknya Pak. Lah kalau sudah jeda semacam ini apa ya kerjaannya Pak KPU Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan bicara dengan Ketua KPU di Kabupaten Bangkalan. Kenapa harus bicara? Karena institusi vertikal ini setelah jeda jeda pilkada apa saja yang dilakukan. Nanti kita dalami bersama pemirsa ya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ketua? Baik. Pak Ketua ini sibuk terus kayaknya ya. Sibuk di KPU atau sibuk di yang lain Pak Ketua? Ya di KPU Di semua ya. Tidak ada yang lain dong. Karena menjadi komisioner KPU itu atau komisioner yang lain itu ada salah satu item harus siap sepenuh waktu gitu kan. Betul, bekerja sepenuh waktu. Kalau ada kerjaannya Pak Ketua. Kan gitu Pak Ketua. Oke Pak Ketua. Siap. Ini kalau saya dengan Pak Ketua kan sudah lama kenal. Dari A sampai Z-nya saya kenal Pak Ketua. Silakan perkenalkan Pak Ketua biar pemirsa Sandasan kenal siapa Pak Ketua dan siapa Ketua KPU di Kabupaten Bangkalan sekarang. Silakan Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bangkalan, khususnya viewer channel Sandasan. Seperti katanya Pak Direktur Pak ya namanya. Direktur, host, Oke. terserah itu Pak. Atas perintah Pak Direktur saya harus memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Zainal Arifin, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan sejak 2019. 19 ya. Ya, periode 2019-2024. 2004. Sebelumnya anggota mulai 2019 sampai. Ya kalau sebelumnya ketuanya kan legenda KPU Bangkalan. Iya. Itu sudah berapa periode ketua itu ya? 2 ya. Kalau dulu awal pertama kan Pak Kiai ketuanya. Ketua Jisuli ya. Sebagai ketua 2 periode. 2 periode. Sebagai keanggotaan 3 periode. Kalau Kemarin Pak Ketua Fauzan. Pak Ketua Fauzan. Iya. Karena memang sejak KPU ini didirikan Pak Fauzan sudah menjadi ketua. Sudah menjadi anggota gitu ya. Itu Pak Ketua. Sekarang Ketua KPU di Kabupaten Bangkalan adalah Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin. Kebetulan tetangga saya dan saya sering ketemu meskipun tidak langsung karena sekarang pandemi tidak boleh banyak menenangga. Gitu. Pak Ketua. Siap. KPU itu kalau waktu musim pilkada serentak, pekerjaannya itu kan 24 jam. Kalau Ya. waktu itu kesibukannya itu kan sangat luar biasa waktu ada musim pilkada. Apalagi pilkadanya berbarengan dengan pilkada dengan pileg dan macamnya itu luar biasa sibuknya Pak. Lah kalau sudah jeda semacam ini apa ya kerjaannya Pak KPU Pak Ketua? Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya apa yang dilakukan tentunya terkait dengan pemilu. Nah, kalau aktivitas kita selama masih jeda belum ada pemilihan maupun pemilu kita banyak sebenarnya Pak Ketua. Cuman mungkin tidak terpublish. Yang pertama kita juga diberi tugas oleh KPU RI untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan DPP. Nah, DPP ini tentunya setiap bulan harus kita tetapkan, ya kita pleno. Nah, di dalamnya pekerjaannya tentu kita akan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Mungkin sebelum pada saat pemilihan ataupun pada saat pemilu itu umurnya masih 16 atau mungkin kurang dari 17 tahun. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, selain itu juga kita menghapus tentunya yang mati, yang mati, yang tidak memenuhi syarat lah intinya. Yang tidak memenuhi syarat TMS, pemilih TMS.
Bisa pemilih TMS itu kan banyak macamnya. Bisa karena meninggal, misalnya sudah menjadi TNI Polri. Bisa juga diklaim oleh kabupaten lain pada saat pemilihan kemarin 2020. Nah, itu tentunya kita hapus di sini. Sehingga daftar pemilih kita selalu bergerak, tidak stagnan berhenti di pemilu Kemarin. betul. Ternyata pemirsa sibuk juga kalau dari penjelasannya ini. Selain itu banyak. Kita kan juga masih ada lagi kesibukannya. Enggak, Kita dengarkan lagi. Apalagi kesibukan dari Iya. dari selain menjaga sustainabilitas dari daftar pemilih ya, daftar betul. DPT ya namanya itu ya. Kalau pada saat pemilu atau pemilihan DPT, daftar pemilih tetap. Kalau sekarang kan tidak ada DPT karena bukan pemilu. namanya DPB. DPB. Daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan itu pemirsa, katanya sibuk juga. Tapi tidak hanya ini yang sibuk, ada lagi tadi belum dititikkan. Silakan ceritakan lagi. Ya, salah satunya yang menjadi tanggung jawab kita adalah pendidikan politik. Selain itu hanya salah satu ya, terus juga sosialisasi. Nah, selama ini kita juga selain melakukan sosialisasi pada saat tahapan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan politik sejak dini misalnya. Kita sudah masuk ke sekolah-sekolah, kita ke kampus, kita juga kemarin sudah bekerja sama dengan cabang dinas pendidikan misalnya, terkait dengan pendidikan politik terhadap pemilih pemula. Selain itu juga terkait pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu. Kita juga masuk ke kampus, kita sudah ke STKIP misalnya, terus ke Universitas Trunojoyo, baik itu acara Gustu Kampus maupun kita juga ikut di misalnya kalau di tingkatan SMA kita masuk ke pemilihan OSIS misalnya. Kita tidak menjadi panitia atau pengawas, tidak, hanya beberapa kali di salah satu SMA sekolah menengah atas ya, SLTA baik itu SMA maupun MAN, misalnya MAN Bangkalan, kita dimintain untuk sedikit membriefing baik itu panitia maupun siswa untuk pemilu sekolah, pemilu secara OSIS. umum kan gitu. Khususnya terkait artinya pendidikan pemilih juga kita jelaskan tentang apa itu pemilu, segala macam, demokrasi segala macam. Juga termasuk demokrasi atau demokratisasi di sekolah. Di sekolah, pemilihan OSIS misalnya. Ternyata mafhum mukhalafahnya dari yang tadi dijelaskan sampai barusan itu adalah sebuah tugas dan kewajiban ya sebetulnya ya. Jadi untuk pendidikan politik itu menjadi bagian dari tugas yang diberikan undang-undang kepada KPU gitu ya. Jadi melekat gitu kan. Dan kalau dari yang sudah dijelaskan itu berarti sibuk pemirsa. Pikiran saya tuh awalnya itu ya tenang, ternyata sibuk juga. Iya, misalnya begini, terkait dengan pilkada kita masih lama itu kan, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk, walaupun itu tidak sampai pada RAP secara detail, kita kan juga mengestimasi anggaran biaya. Kita juga membuat rancangan kasar lah istilahnya. Kita kemarin sudah koordinasi dengan pimpinan dewan, baik itu pimpinan ketua maupun komisi A, rapor pasti dengan pemerintah daerah ya, dalam hal ini Bupati, Sekda dan PPKAD. Kita sudah ketemu untuk membahas itu. Dengan kata lain, mafhum mukhalafahnya, anggapan orang-orang banyak termasuk saya sebelumnya bahwa KPU dan Bawaslu, sebetulnya KPU dan Bawaslu itu yang saya anggap sebelumnya ada tenang-tenang saja, ketika jeda ternyata sibuk. Sebelum kita mengorek kesibukannya, saya akan sebentar akan menginformasikan kepada pemirsa bahwa channel Sandasan mulai hari ini membuka
sandasan souvenir. Untuk sementara yang dijual adalah ini Ini odeng, enggak odeng. Oh. Kalau ini enggak. Odeng ini ada 3, odeng tongkos, odeng pereten, dan odeng butaken. Nah, ini semuanya. Kalau botak begini pakai ini odeng butaken kayak. Untuk yang berminat, urusan harga menyesuaikan dengan kain. Yang berminat nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti yang ngurusin masalah ini ada odeng atau souvenir sandasan. Untuk sementara kita buka yang namanya odeng souvenir, odeng sandasan souvenir. Pemirsa, kita lanjut. Ini iklan ini. Ini. Kita lanjut. Ternyata sibuk ya. Oh, sih. Luar biasa, salah anggapan orang banyak tentang masalah KPU. Dan yang lebih penting itu adalah yang tadi itu berarti pekerjaan yang simultan yang tiap hari dikerjakan adalah bagaimana melihat, menginventarisasi data-data tentang pemilih berkelanjutan itu. Iya, betul. Kriterianya tadi sudah dijelaskan biar tidak terlalu panjang, biar bercerita masalah kriteria yang bagaimana yang menjadi masuk ke dalam DPT atau yang sudah keluar dan semacamnya tadi sudah dijelaskan. Sekarang dari hasil kerjanya itu dari DPT pemilu kemarin ke DPB ya, DPB sekarang kan bergerak katanya. Betul. Untuk detik ini sampai berapa anunya Pak Ketua? Meskipun tidak terlalu detail nggak apa-apa, sepenting ada Pak Ketua. Iya, kalau bicara tren pemilih ya, daftar pemilih memang ada sedikit penurunan. Menurun. Betul. Pada saat nyontek boleh ya karena biar valid ya. Boleh. Enggak, pada saat pemilu terakhir kemarin itu jumlah DPT kita kan 866.866.058. Nah, setelah kita melakukan pemutakhiran data pemilih itu memang ada sedikit penurunan setiap bulan. Karena seperti dijelaskan di awal, karena memang kita setiap bulan wajib untuk menetapkan DPB itu. Untuk DPB yang terakhir ini 843.603. Oh, tapi nggak terlalu Pemilih. banyak berarti. Masih Ya, di angka 800. Betul, masih ada penurunan sekitar berapa ini? 20.000-an. 20.000-an. Tetap nggak terlalu banyak. Pak Ketua, kalau bergeraknya data pemilih baik dan segala macamnya itu kan sebetulnya kan tidak berakibat terhadap nggak ada akibatnya kan gitu kan. Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan jumlah kursi di salah satu daerah itu kan sebetulnya bukan DPT ya, tapi jumlah penduduk. Apa dengan melakukan pemutakhiran dan data berkelanjutan ini, teman-teman KPU itu juga mengintip tentang masalah pergerakan penduduk di Bangkalan?